Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Leonanda, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2016. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai presentasi proposal penelitian saya yang berjudul Respon Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman Tiongkok di wilayah Indo-Pasifik pada masa pemerintahan Donald Trump. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fluktuatifnya dinamika antar negara di kawasan Indo-Pasifik. Perkembangan dan kemajuan perekonomian di kawasan Indo-Pasifik menjadi sorotan bagi dunia global, khususnya bagi Amerika Serikat yang menaruh fokus kebijakannya pada kawasan Indo-Pasifik. Khususnya pada pemerintahan Donald Trump, Indo-Pasifik menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan luar negerinya. Hal itu dengan adanya Free and Open Indo-Pasifik yang merupakan visi Amerika di kawasan Indo-Pasifik. Amerika Serikat melihat Indo-Pasifik sebagai bentuk transformasi geopolitik yang berperan penting bagi perkembangan ekonomi, politik, dan keamanannya. Amerika Serikat merasa kepentingannya terancam dengan adanya kepentingan dari pengaruh Tiongkok secara ekonomi dan militer di wilayah Indo-Pasifik. Pada November 2018, Wakil Presiden Mike Pence memberikan pidato mengenai hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok yang mengungkapkan Tiongkok adalah pesaing strategis yang dapat mengancam keamanan dari kepentingan Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Dalam National Defense Strategy 2018, Amerika Serikat menyebutkan bahwa Tiongkok merupakan pesaing strategis bagi Amerika Serikat yang menggunakan ekonomi predator dan memanfaatkan militer yang modern untuk keuntungannya. Tiongkok melakukan modernisasi dan peningkatan militernya dalam beberapa tahun terakhir. Tiongkok menjadi negara terbesar kedua untuk pengeluaran dana militer setelah Amerika Serikat semenjak tahun 2008. Pada tahun 2018, Kementerian Keuangan Tiongkok mengumumkan peningkatan biaya militer Tiongkok sebesar 8,1% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1.107 triliun yuan atau 174,6 juta US dollar. Modernisasi militer Tiongkok tidak hanya akan berdampak bagi kepentingan strategis Amerika Serikat, namun juga menjadi ancaman bagi sekutu di kawasan Indo-Pasifik. Pentingnya Indo-Pasifik bagi Amerika Serikat dilihat dari perkembangan yang terjadi di kawasan yang memiliki pengaruh vital bagi ekonomi, keamanan, dan kepentingan politik. Akses yang bebas terhadap kawasan memungkinkan Amerika Serikat untuk melindungi dan memajukan kepentingannya di kawasan tersebut. Dengan adanya ancaman yang diberikan oleh Tiongkok tersebut, menjadi menarik untuk meneliti bagaimana Amerika Serikat merespon ancaman dari Tiongkok terkait kepentingannya di wilayah Indo-Pasifik. Pertanyaan dari penelitian ini adalah, bagaimana respon Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman Tiongkok di wilayah Indo-Pasifik pada masa pemerintahan Donald Trump? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan respon Amerika Serikat terhadap Tiongkok yang dilihat sebagai ancaman di wilayah Indo-Pasifik pada masa pemerintahan Donald Trump. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah, pertama, manfaat akademis. Diharapkan nantinya penelitian ini dapat berguna sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, terkhusus bagi mahasiswa hubungan internasional, khususnya dalam konteks keamanan, serta dapat mengetahui bagaimana respon suatu negara yang di sini yaitu Amerika Serikat yang mendapat ancaman dari Tiongkok. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca, khususnya bagi mahasiswa hubungan internasional dalam memahami respon Amerika Serikat terhadap ancaman Tiongkok. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas untuk memahami bagaimana respon dari Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman dari Tiongkok. Penelitian pertama yang dijadikan sebagai acuan referensi oleh penulis yaitu penelitian oleh Ashley G. Tellis yang berjudul US-China Competition for Global Influence. Pada tulisan ini, peneliti mendapatkan penjelasan informasi tentang bagaimana Amerika Serikat menanggapi Tiongkok sebagai ancaman yang dapat menyaingi hegemoni Amerika Serikat. Artikel ini berkontribusi terhadap penelitian ini untuk menggambarkan dinamika hubungan Tiongkok dengan Amerika Serikat serta kepentingan dari kedua pihak. Penelitian kedua yang dijadikan sebagai referensi yaitu tulisan dari Kai He dan Min Jiang Li yang berjudul Understanding the Dynamics of the Indo-Pacific, US-China Strategic Competition, Regional Actors and Beyond. Tulisan ini berkontribusi terhadap topik penelitian untuk menjelaskan bagaimana persaingan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok di Indo-Pasifik. Penelitian ketiga yang dijadikan sebagai referensi yaitu
artikel The Impact of a Trump Administration Indo-Pacific Strategy on Regional Economics Governance, karya Kayokamo Karen Pita Dumroget. Dalam artikel ini dijelaskan mengenai posisi dan pandangan Amerika Serikat terhadap Indo-Pasifik, terutama pada masa pemerintahan Donald Trump. Referensi selanjutnya adalah karya Robert A. Manning dengan judul US Indo-Pacific Strategy. Dalam artikel ini juga dijelaskan bagaimana awal kebangkitan Tiongkok hingga menjadi salah satu negara yang memainkan peranan penting di Indo-Pasifik yang dilihat sebagai bentuk persaingan bagi Amerika Serikat. Tulisan terakhir diambil dari tulisan Amir Ahmed Kuhro yang berjudul Rising Geostrategic Competition Between United States and China, a Case Study of South Asian in the Emerging Global Order. Dalam tulisannya ini, Kuhro memberikan penjelasan mengenai persaingan geostrategis, politik, serta ekonomi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok di kawasan Asia Selatan. Pada tulisan ini, penulis mendapat pemahaman mengenai bagaimana persaingan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok untuk mendominasi di kawasan Asia Selatan. Adverse Trade Transition. Thomas G. Wright dalam disertasinya menggunakan istilah Adverse Trade Transition untuk melihat fenomena peralihan kekuasaan dalam sistem internasional yang dapat meningkatkan bahaya eksternal bagi negara. Konsep Adverse Trade Transition ini merupakan sebuah konsep yang sangat spesifik, di mana konsep ini menjelaskan mengenai bagaimana suatu negara great power merespon adanya kemunculan dari kekuatan baru, yaitu negara yang mampu menyamai kekuatannya dengan negara great power tersebut. Dalam disertasinya ini, Thomas G. Wright menyebutkan terdapat 4 langkah strategi yang dilakukan oleh negara great power dalam menghadapi pergeseran struktur dan perubahan kekuatan dalam sistem internasional. Ia menyebutkannya melalui 4 logika strategi berikut. Yang pertama, superiority. Logika strategi superiority merupakan sebuah strategi yang digunakan oleh great power dalam menghadapi ancaman yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur kekuatan dalam sistem internasional. Dalam strategi ini, negara great power memanfaatkan kemampuan materialnya dengan maksimal. Pada dasarnya, negara great power akan mengupayakan dalam peningkatan kapabilitas negaranya dari negara yang menjadi sumber ancaman. Dengan adanya peningkatan kapabilitas tersebut, nantinya akan dapat mendorong negara great power dalam menggunakan kekuatan negaranya kapan saja saat dirasa perlu, dengan indikasi dapat melakukan kerjasama dengan negara aliansinya, karena logika superiority menginginkan terbentuknya dominasi oleh negara great power sehingga dapat lebih unggul dibanding negara yang telah menjadi sumber ancaman. Balance of power equilibrium merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh negara great power yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan politik dan stabilitas sistem negara di mana setiapnya saling berkompetisi untuk mengungguli. 3. Konsep merupakan strategi yang digunakan oleh negara great power dalam mengatasi berbagai permasalahan serta politik internasionalnya yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan negara lain. 4. Constitutional transformation merupakan strategi yang dilakukan oleh negara dalam menciptakan keteraturan politik dalam bentuk institusi legal dan konstitusi yang berlandaskan kepada nilai-nilai kebersamaan sehingga dapat melindungi setiap negara, tidak hanya negara great power. Pada prinsipnya, dalam transformasi konstitusional ini berpendapat bahwa pengamanan kepentingan menjadi tolak ukur dalam mempertahankan keberadaan negara-negara yang ada di dunia. Konsep di atas akan digunakan untuk melihat bagaimana respon Amerika Serikat sebagai negara great power terhadap ancaman Tiongkok di wilayah Indo-Pasifik. Sehingga penelitian ini dapat melihat bagaimana respon Amerika Serikat sebagai negara great power dalam menghadapi ancaman Tiongkok di wilayah Indo-Pasifik pada masa pemerintahan Donald Trump. Metodologi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif. Jenis penelitiannya yaitu descriptive analysis. Batasan masalah yaitu pada masa pemerintahan Donald Trump dari tahun 2017 hingga 2020. Unit dan tingkat analisis. Yang menjadi unit analisisnya adalah negara. Sedangkan yang menjadi unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah dominasi dan peningkatan kapabilitas Tiongkok di Asia. Tingkat analisis dalam penelitian ini adalah sistem internasional. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka, teknik pengolahan dan teknik analisis data.
Pertama yaitu tahap pengumpulan data. Kedua merupakan tahap pengelompokan data. Selanjutnya tahap reduksi data. Selanjutnya tahap penyajian data. Dan terakhir adalah tahap pengambilan kesimpulan. Hal ini dilakukan untuk melihat apa saja strategi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam merespon keberadaan Tiongkok di wilayah Indo-Pasifik. Sistematika penelitian. Bab 1, pendahuluan. Bab 2, kepentingan Amerika Serikat di Indo-Pasifik. Bab 3 yaitu Tiongkok sebagai ancaman kepentingan Amerika Serikat di Indo-Pasifik. Pada bab 4, respon Amerika Serikat terhadap ancaman Tiongkok di wilayah Indo-Pasifik. Dan bab 5, penutup. Demikianlah presentasi proposal penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.